seperti wanita kuat. Dia hanya wanita jahat yang tidak diinginkan. Bahkan jika dia menggoda saya tidak akan peduli padanya. Benarkah? Ye Wangshu, kapan kamu datang? Saat kamu mengoceh. Kamu. Jangan pernah muncul di bar saya lagi, pergi. Ye Wangshu, kamu mencari mati. Cantik. Harus dimanjakan di telapak tangan. Ye Wangshu, kamu wanita jahat. Di hadapanku berpura-pura mulia dan dingin sekarang dengan pria lain. Di sini berkomplot apa? Dia adalah Xiao Haoyang, keluarga terkaya pertama di Jiangcheng. Pemegang kekuasaan keluarga Xiao, julukan Raja Kecil. Kamu mencari mati. Itu Xiao Shao. Wanita ini terkenal cabul. Jangan tertipu olehnya. Kamu bilang siapa yang cabul? Saya cabul. Pergi. Xiao Shao, Ye Wangshu terkenal sebagai wanita jahat yang bisa memperdaya siapa saja. Jangan sampai kau tertipu olehnya. Xiao Xiao, ada kamar di lantai atas. Ini kesempatanmu untuk memanjakanku. Baiklah. Menghindariku. Aku hanya memanfaatkanmu, kau tak perlu serius. Aku hanya tidak ingin kalah. Aku bilang akan memanjakanmu. Sayangnya aku tidak percaya padamu. Tidak ada minat lagi. Aku tidak punya kebiasaan aneh-aneh dengan mayat. Maaf ya mengecewakanmu. Xiao Xiao, silakan pulang. Aku akan membuatmu percaya padaku. Ingat, kau berhutang budi padaku. Tidak akan ada yang mencintaiku. Begitu cepat, Pak Tua Xiao. Jangan-jangan kau tidak bisa ya? Apa yang kau omongkan? Tidak tidur. Si Raja Neraka Kecil yang terkenal baru saja kembali ke negara ini dan buru-buru datang menyelamatkan sang putri, tapi katamu tidak tidur. Kau belum memberitahunya bahwa dulu kaulah yang menyelamatkannya dari kobaran api. Bukankah seharusnya dia memberikan dirinya sebagai balasannya? Apakah aku terlihat seperti orang yang suka membalas budi? Aku merasa ada sesuatu yang salah dengannya. Coba pikirkan seorang putri yang hidup mewah, disanjung bak bintang di langit. Kenapa tampak begitu lesu dan tanpa semangat? Mungkin saja dia tidak melihatmu sebelah mata. Omong kosong, dia pasti menyembunyikan sesuatu. Dulu dia tidak seperti ini, tidak bisa begini. Aku harus pergi ke rumahnya untuk memeriksa. Sayang, ibu sangat suka gelang yang kau berikan. Mama, selamat ulang tahun. Hanya segini. Aku sudah mendengarnya. Baremyu itu kabarnya laris manis. Kapan kau akan mengalihkannya ke Tian-Tian? Mama, selama bertahun-tahun, aku sudah menyerahkan semua asetku atas nama Ye Qintian. Tinggal bar ini saja yang tersisa. Apapun milikmu itu juga milikku. Kau yang membunuh ayah, kalau bukan karena kamu, aku tidak akan kehilangan ayah. Ayah tidak mati saat menyelamatkanku, dia pergi untuk... Lagi-lagi kau mau bicara. Ayahmu meninggal untuk menyelamatkan Tian-Tian. Kamu benar-benar anak yang tidak tahu berterima kasih. Ayahmu meninggal untuk menyelamatkanmu. Kamu tidak berterima kasih, malah memfitnahnya. Bicara seperti itu pantaskah terhadap ayahmu? Kamu yang menyebabkan ayahku meninggal, masih saja keras kepala. Kamu memang berhutang padaku. Berhutang pada keluarga Ye. Aku tidak berhutang padamu, Ye Qintian. Kalau soal hutangku pada keluarga Ye, baiklah. Bar itu sudah aku berikan ke kalian, sudah diproses peralihan hak. Aku dan keluarga Ye sudah tidak saling berhutang. Kamu bilang tidak berhutang ya kalau ayahmu tidak meninggal. Apakah keluarga Ye sampai bergantung padamu? Semua ini karena kamu. Kita bertemu lagi seperti ada telepati. Nona Ye.
Kamu menangis. Apa yang kamu lakukan di sini? Hari ini ulang tahun Tante Shen tidak mengundangku masuk untuk duduk-duduk. Kak Hayang, kenapa kamu datang? Hayang datang. Tante Shen, selamat ulang tahun. Terima kasih. Kak, cepat pergi sana. Jangan ganggu aku bicara dengan Kak Hayang. Oh iya. Nanti kalau aku sudah bersama Kak Hayang, aku akan kembalikan mantan pacarmu Fu Jingcheng padamu. Adik, kamu ngomong apa sih? Hari ini kan ulang tahun mama, mana mungkin aku pergi. Ye Wangshu, kamu. Xiao Xiao, kamu memang perhatian. Aku harus menjamu kamu dengan baik. Kalau begitu terima kasih banyak Nona Ye. Kak Hayang, coba ini buatanku sendiri. Xiao Xiao tidak suka makan itu. Benar kan? Nona Ye benar. Kak Hayang, nanti aku antar kamu pulang ya. Xiao Xiao malam ini tidak pulang. Benar kan? Benar Nona Ye yang menentukan. Kak Hayang, kalau begitu kamu menginap saja di kamar tamu rumahku. Kebetulan di sebelah kamarku. Hayang, kalau begitu menginap saja. Aku lihat kamu dan Tian-Tian cukup akur. Wangshu, kamu kesini bantu mama merapikan dapur. Kak Hayang, ayo aku antar kamu ke kamar tamu. Kak Hayang, aku tahu kakakku tiba-tiba menahanmu di sini agak kurang sopan. Dia memang seperti itu. Tidak sopan dan liar, keluarganya pun tidak bisa mengendalikannya. Tapi tenang saja, aku tidak seperti itu. Bagus, aku suka yang tidak sopan dan liar. Tidak suka yang sok bikin mual. Dia sedang membuatmu mual. Ye Wangshu, kamu tunggu saja. Kenapa mati lampu mau selingkuh? Bukannya kamu sengaja datang untuk mencuri hatiku? Bukannya kamu yang mengundang serigala ke rumahmu? Tidak pernah mencium pria sampai tidak bisa bernapas. Mati kehabisan napas juga tidak apa-apa. Hanya bercanda. Karena suka padamu sampai lupa bernapas. Suka padaku? Iya. Kakak, buka pintu. Abaikan dia, lanjutkan. Kamu tadi sepertinya lupa mengunci pintu. Aku masuk. Ye Wangshu, kamu sedang apa tidak bersuara? Aku tidur. Kamu akhir-akhir ini dengan Fu Jingcheng, apakah tidak harmonis sampai marah-marah? Xiao Haoyang, apakah dia ada di sini? Sudah ketemu? Dia tidak ada di sini, itu benar. Kamu orang liar, pantas tidak ada yang mau. Keluar. Kenapa marah kamu, sialan? Wanita jahat serigala, kalau bukan karena kamu, ibuku tidak akan menjadi janda, aku tidak akan kehilangan ayah. Kamu adalah penjahat keluarga Ye. Kamu pantas diinjak olehku seumur hidup. Kita benar-benar semakin mirip selingkuh. Adikmu mengganggumu?
Tidak, dia pergi karena marah padaku. Kamu juga bisa pergi. Kamu memanfaatkanku lagi. Maaf ya, kamu sudah tahu. Kamu sedang apa? Tidur saja, aku tidak melakukan apa-apa. Pak Gu, tolong bantu aku cari tahu. Selama aku di luar negeri, apakah Ye Wangshu dianiaya di keluarga Ye? Aku pengacara bukan wartawan. Yakin Tian Yewangshu tidak bermain dengan kalian? Ibuku sama sekali tidak ingin melihatnya. Kakak Pagi, apakah kamu merasa adegan ini familiar? Kakak Pagi, maaf ya. Kemarin malam aku tidak sengaja tidur sama pacarmu. Jangan pukul Tian-Tian, ini salahku. Yewangshu, kamu nggak penasaran? Kenapa aku keluar dari kamar kakak Hayang? Nggak ada urusan sama aku. Kamu jangan pikir aku nggak tahu. Kamu sengaja meninggalkan kakak Hayang semalam kan buat menggoda dia. Tapi semalam yang tidur sama dia. Dia nggak mau lihat kamu, jadi pagi-pagi dia langsung pergi. Kamu nggak mau dengar ya, aku malah mau bilang. Aku kasih tahu Xiao Haoyang sama Fu Jingcheng. Semua milikku, lihat. Kakak Hayang bahkan udah nambahin aku di WeChat. Yewangshu, kamu. Maaf, tangan keceplosan. Yewangshu, kamu ngapain? Kamu pikir semua cowok kayak Fu Jingcheng? Dia tidur sama kamu itu karena dia buta. Xiao Hao yang nggak buta. Kamu bilang semalam tidur sama Xiao Hao yang, tapi kamu tahu nggak pas kamu ngetok pintu? Dia lagi di ranjangku. Cowok yang udah tidur sama aku mau sama kamu yang kayak gini. Sampah. Kamu ngapain sama Tian-Tian? Mama Yewangshu itu cewek. Dia ganggu aku HP. Fu Jingcheng, aku mau kamu bantu aku ngajarin Yewangshu. Cewek ini kalau nggak kita putus. Lau Xiao, dari info yang didapat keluarga Yi bertiga, selalu rukun, tapi dari rekam medis rumah sakit, ketahuan kalau Nona Ye Wangshu punya kecenderungan depresi dan bunuh diri yang parah. Depresi bunuh diri. Ye Wangshu. Keluar. Jangan minum. Aku suruh kamu keluar. Fu Jingcheng, kamu lupa ya? Kamu selingkuh sama Ye Qintian di belakangku. Ingat, tapi itu karena aku cinta kamu baru aku lakuin. Fu Jingcheng, kamu berani ngomong gitu? Kamu Saipa, kamu anak selang Kilyarga yang tinggi. Putri satu-satunya di Jiangcheng. Aku Kuma, orang kampung yang ketinggalan. Aku cuma bisa berusaha keras buat bisa sejajar sama kamu. Wangshu, aku kangen kamu. Xiao Xiao Shao. Sakit nggak?
Saya sudah datang untuk membela kamu, jangan sampai kamu ditindas. Kalau ditindas harus belajar untuk melapor. Xiao Haoyang Wangshu adalah wanita saya. Apa kamu ini kalau tidak mau mati? Cepat pergi. Kau! Xiao Haoyang, saya tahu saya tidak berani melawanmu. Tapi Ye Wangshu pernah menjadi wanita saya ini. Tidak ada yang bisa mengubah. Kau masih tahu. Kau tidak berani melawannya. Kau! Kau juga bisa pergi. Kau sudah memanfaatkan saya beberapa kali. Setidaknya beri saya sedikit keuntungan. Cukup. Kau benar-benar memanfaatkan saya dengan terang-terangan. Ye Wangshu, kalau mau membuat mantan pacarmu marah, harus sampai habis, biarkan dia melihat. Wanitanya tidur dengan saya. Apa dia ini? Kau benar-benar pikir saya adalah wanitanya? Saya tahu. Bagaimana mungkin kamu tertarik pada tipe seperti itu? Xiao, jangan cemburu. Apa kamu tidak melihat? Saya sedang mengejar kamu. Kalau begitu kamu menambahkan Ye Qintian di WeChat. Apa kamu mau makan habis 2 bersaudara? Kau cemburu. Tidak, saya hanya ingin mengalahkannya saja. Selama saya ada, tidak akan membiarkan kamu kalah. Saya mabuk, antar saya kembali ke kamar yang kemarin. Tidak pulang ke rumah. Saya tidak punya rumah lagi. Kalau begitu ikut saya pulang. Tuan muda ini membawa seorang wanita. Apa yang kamu mau lakukan? Saya mau mandi. Anak kecil bau, tidak ada yang mau. Mau tidak bau. Mabuk masih tahu mandi, kamu tidak takut tenggelam di bak mandi. Baik-baik kamu mandi. Mandi ya. Ya. Pelan-pelan, jangan sampai jatuh. Apa dia sudah terlalu banyak menderita? Apa kamu sudah selesai mandi? Hem. Mandi juga tahu setelah mabuk. Kamu memang baik kalau mabuk. Aku sudah tidak bau lagi. Kamu tidak boleh meninggalkanku. Ye Wangshu. Apa kamu ingin mengambil nyawaku? Tidak boleh meninggalkanku. Aku ingin kamu.
Tuan Nyonya mencari Anda. Beritahu ibuku kalau dia masih ingin menggendong cucu. Jangan ganggu aku. Wang Shu. Bulanku. Sudah aku genggam di tangan. Kamu membawaku ke rumahmu. Iya, kamu bilang mau pulang. Aku mabuk ngomong sembarangan. Maaf merepotkanmu. Bajumu sudah aku cuci, aku belikan yang baru. Coba saja. Xiao Xiao terhadap teman tidurmu sangat perhatian ya. Celana dalam pun sudah disiapkan. Ukurannya cukup pas. Tunggu sebentar. Mau kemana? Tentu saja pulang. Pulang ke keluarga Ye. Xiao Da Xiao. Terlalu peduli padaku. Jangan-jangan kamu jatuh cinta padaku. Kalau aku bilang aku serius. Mudah sekali jatuh cinta atau karena belum tidur bersama jadi tidak rela. Ye Wang Shu. Hatimu terbuat dari batu ya. Kamu salah, aku tidak punya hati. Aku ibu Hayang, kamu pacarnya kan? Nama kamu siapa? Tinggal makan siang yuk. Maaf tante, aku bukan. Maaf mengganggu. Bukan. Apa maksudmu Xiao Haoyang? Keluarlah kamu. Apa yang terjadi? Apa kamu membuatnya marah? Cepat kejar dia. Dia sama sekali tidak butuh perhatianku. Ini. Aku lihat Tuan memeluk seorang gadis saat pulang. Gadis itu seperti mabuk. Aduh, anak nakal ini. Jangan-jangan dia memanfaatkan gadis itu yang sedang mabuk. Tidak, aku harus mencari cara. Gadis ini dari mana asalnya? Beberapa waktu lalu Tuan Muda bilang mau pergi ke keluarga Ye. Untuk merayakan ulang tahun Nyonya Ye dan menginap di sana. Tuan Muda tidak pernah menginap di rumah orang lain. Dia pasti benar-benar suka pada Nona Ye. Nyonya Yeshenyu. Dia memang punya seorang putri. Beberapa hari lagi kita ada pesta, kamu beritahu dia. Bilang saja aku sangat suka putrinya. Minta dia bawa putrinya ikut pesta berikutnya. Oke. Bantu aku cari tahu. Apa ini? Lau Xiao, obat ini khusus untuk depresi. Dari mana kamu dapat ini? Apakah sebelumnya kamu sudah tahu di rumah sakit mana Ye Wang Shu melakukan konseling psikologis? Aku kirimkan alamatnya padamu. Kontrak transfer bertanda tangan saja. Mulai sekarang aku dan keluarga Ye sudah selesai. Aku harap kamu dan kamu jangan muncul lagi di hadapanku. Kamu benar-benar tidak tahu terima kasih. Kamu berhutang pada keluarga Ye, bilang tidak berhutang ya.
Perhiasanmu ini pinjamkan aku beberapa. Pinjam. Kurasa kalian berniat merampas. Ye Wangshu, kau pikir aku benar-benar menginginkan barang-barangmu ini? Aku beritahu pagi ini Nyonya Xiao. Menelpon ibuku mengundang aku dan ibu untuk datang ke pestanya, bilang sangat menyukaiku. Pesta keluarga Xiao selalu dihadiri orang-orang terkenal. Pinjamkan beberapa perhiasanmu saat aku menjadi nyonya muda keluarga Xiao. Barang-barangmu ini aku tidak peduli. Kamu bilang Nyonya Xiao bilang dia menyukaimu. Sudahlah. Saat Qin Tian menikah dengan Xiao Haoyang, dia akan menjadi nyonya pertama Jiang Cheng. Bahkan bisa membantumu menikah dengan keluarga kelas 3. Kamu juga bisa punya tempat yang baik. Dia Ye Qin Tian menjadi nyonya pertama. Aku hanya pantas dengan keluarga kelas 3. Kalau tidak, jangan lupa, kamu yang membunuh ayahmu. Jangan paksa aku memutuskan hubungan ibu anak denganmu. Kalau bukan karena gelar putri keluarga Ye. Apa sih kamu ini? Keluarga kelas 3 pun kamu nggak pantas. Tian-Tian, ayo kita pergi. Kak, aku pasti nggak akan mengecewakan. Perhiasanmu ini aku akan berhasil mendapatkan Xiao Haoyang. Ye Wangshu. Cuma direbutin satu bar. Jangan menyerah. Kondisi depresi Nona Ye sudah sangat parah, moodnya turun. Minatnya berkurang parahnya. Ada kecenderungan bunuh diri. Wangshu, mereka mengusirmu dari keluarga Ye. Wangshu, sekarang kamu tinggal di mana? Aku sudah sewakan rumah untukmu. Kenapa kamu mau sembunyiin aku ya? Wangshu, percaya deh sama aku pasti akan ambil kembali semua asetmu. Basis apa kamu mau ambil kembali? Kamu pikir kamu udah jaminan Ye Qin Tian Fu Jingcheng? Ye Qin Tian udah cari yang lebih tinggi, kamu bakal dicampakkan. Wangshu, Jangan ganggu aku. Wangshu, aku tulus sama kamu. Wangshu tenang. Taruh senjatanya. Wangshu, dia nggak worth it. Nyawamu jauh lebih berharga dari dia. Nyawamu aku yang selamatkan. Jangan mati. Pergi. Aku udah bilang kalau diganggu, harus bisa ngadu. Kamu datang untuk kasihan sama aku ya? Maaf ya. Aku nggak butuh. Ye Wangshu. Emang kamu anak durhaka? Maaf, aku nggak bermaksud begitu. Iya, aku emang anak durhaka. Jadi tolong jauhi aku ya. Manli, kenapa? Sayang, aku ikut pesta tapi roknya kotor. Antarin aku rok ya, alamatnya aku kirim. Oke, Aku tadi nggak bermaksud begitu. hari ini moodku jelek, minggir dulu. Kondisi depresi Nona Ye sudah sangat parah. Usahakan jangan sampai memicunya. Jauhi orang dan hal yang membawa energi negatif. Apakah kamu sedang tidak baik-baik saja? Bawa obat belum?
Aku baik-baik saja, kamu gimana? Apa yang terjadi? Ini semua ulah Nona Qin itu sejak lelang terakhir. Dia kalah dari kita terus melakukan taktik kotor seperti ini. Kalau begitu target Qin selanjutnya, ambil saja lagi. Memang kamu bos Ye yang hebat sayang. Acara makan malam sebentar lagi dimulai. Mau turun bareng aku? Kebetulan. Biarkan semua orang melihat. CEO sebenarnya dari Cold Moon Jewelry. Ibu tidak akan melepaskanku sampai aku kering. Aku belum cocok untuk muncul sekarang. Serahkan padamu, aku pergi dulu. Ye Wangshu, kenapa kamu datang? Siapa yang mengizinkanmu datang ke acara makan malam Nyonya Xiao? Apakah kamu datang untuk membuat masalah? Kamu bilang ini acara makan malam Nyonya Xiao? Ya, ini memang Nyonya Xiao. Yang secara khusus mengundang aku dan ibu. Nyonya Xiao tidak mengundangmu. Kalau tahu diri segera pergi dari sini. Siapa bilang Nyonya Xiao tidak mengundangnya? Dia adalah... Jangan. Bagaimana kalau aku tidak pergi? Kakak, ini kan acara makan malam Nyonya Xiao. Kamu tidak mungkin menggoda pria di sini kan? Ye Qintian, Wangshu hanya datang untuk mengantarkan gaunku. Mengapa kamu langsung bilang dia menggoda pria? Manli, kamu sendiri kan menggoda pria untuk merebut bisnis? Ye Wangshu bersama kamu dia bisa jadi orang baik. Dua wanita jahat. Kamu... Kalau tidak bisa menang, kamu menggonggong saja. Memalukan sekali. Security, keluarkan dia. Kamu berani melotot padaku? Security, tangkap dia. Aku beritahu kamu. Aku adalah calon Nyonya Xiao, siapa yang tidak tahu. Kak Hayang, akhirnya kamu datang. Pukul dia. Kak Hayang, kenapa? Suaramu yang dibuat-buat. Membuatku mual. Tangannya merah sakit ya? Lumayan. Apa yang terjadi? Ibu Ye Wangshu, wanita ini dia memukulku. Ye Wangshu, kau tidak tahu malu. Kau adalah aib keluarga Ye. Bagaimana dia bisa jadi aib keluarga Ye? Dia membunuh ayahku, dia juga bukan Qintian. Tidak ada, hanya pertengkaran antara saudara perempuan saja. Wangshu minta maaf pada adikmu. Bukan karena pesta ini tidak mengundangmu, tapi Nyonya Xiao tidak mengundangmu. Kau gila, suruh kau minta maaf pada adikmu. Kenapa kau memukulnya? Tamparan pertama itu bukan aku yang melakukannya, tapi Xiao Xiao. Aku baru saja menamparnya. Baru permintaan maafku bisa diterima. Ye Wangshu, pasti kau yang menghasut Xiao Xiao untuk bertindak. Aduh, apa yang terjadi? Aduh, Tian-Tian, kau juga datang. Hari ini penampilanmu sangat keren. Nyonya Xiao, kau salah orang. Siapa kau? Baru ketemu langsung sok akrab, kita kenal ya. Aku Tian-Tian. Bukan kau yang mengirim undangan ke keluarga yang mengundang aku dan ibu untuk datang ke pestamu? Ya Nyonya Xiao. Ini baru putriku Ye Qintian. Aku salah, aku kira kau adalah putri keluarga Ye. Lalu siapa namamu? Namaku Ye Wangshu. Aku memang putri keluarga Ye. Tidak mirip juga. Sayang, kau tetap yang paling cantik. Nyonya Xiao. Kau yang menyuruhku membawa putriku ke sini. Sekarang kau menghina kami, apa maksudmu? Nyonya Ye, Wangshu kan juga putrimu. Kenapa? Apa salahnya aku mengundang Wangshu? Tapi putri kedua kalian ingin menipu dengan menyamar. Mengusir tamu asliku. Nyonya Ye, bagaimana kau menjelaskan ini padaku? Kalau di sini tidak menyambut kami, kami pergi. Ye Wangshu,
Menumpang keluarga Xiao kau tetap akan selalu orang berdosa keluarga Ye kami. Kau akan selalu menjadi orang berdosa keluarga Ye kami. Wang Shu, kau baik-baik saja. Madam Xiao, terima kasih. Jangan sungkan jaga baik-baik Nona Ye untukku. Aku, Manli, bukannya kau ada hal penting yang ingin kau katakan padaku? Ye Wangshu. Kau berencana terus menghindariku begini. Tuan Xiao, kami benar-benar ada urusan. Maaf ya. Kau dan Xiao Haoyang sebenarnya apa hubunganmu? Hubungan yang belum tidur. Tapi aku lihat Xiao Haoyang cukup serius. Tapi aku tidak ingin serius hanya bersamanya. Rasa menang lebih nikmat. Nona Ye, Tuan Xiao meminta kau datang. Di mana? Xiao Haoyang. Panas sekali. Xiao Haoyang, si brengsek ini berani memberiku obat. Sudah kena obat masih lari-lari. Xiao Haoyang, kau brengsek. Ye Wangshu ulangi lagi. Kau brengsek. Bukan kau suruh aku menjauh darimu. Xiao Haoyang, kau brengsek. Kalau aku benar-benar brengsek, aku akan mengambilmu sekarang. Tapi aku tidak. Aku tidak ingin besok pagi kau bangun. Dan dengan alasan ini lagi, menjauhiku lagi. Aku tidak menjauhimu lagi, berikan padaku. Kumohon berikan padaku. Baiklah, ini untukmu. Ternyata dengar ini pertama kali. Benar-benar tidak ingin bertanggung jawab. Malu ya? Kau bangun langsung menggigit. Kau memberiku obat ini, kau pikir bisa lewat begitu saja? Aku ingin tidur denganmu, perlu pakai obat. Maksudmu? Minuman itu diatur oleh keluarga Qin ini, rencananya semula adalah ingin pria mesum ini memperkosaku. Sungguh wanita saya. Pintar. Lalu kenapa yang muncul di sini adalah kamu, bukan pria mesum itu? Kalau bukan saya, siapa yang akan memberikan penawarnya? Mereka bertiga sekarang ada di kamar sebelah. Sepertinya kedapatan suara hotel ini kurang bagus. Barusan kamu teriak cukup keras. Bohong. Lalu apa rencanamu? Bagaimana menangani 3 orang di sebelah itu? Bukannya menunggu perintahmu. Siapa di seluruh kota Jiang yang tidak tahu? Kamu Xiao Xiao adalah raja kecil, kejam dan tidak kenal ampun.
Urusan ini serahkan padamu. Kamu bilang tidak akan membuatku kalah. Aku mau tidur. Baik Nyonya. Maaf, aku salah. Xiao Xiao, tolong maafkan aku. Semua ini Ye Qingtian dia yang memprovokasi. Aku akan minta maaf pada Nona Ye. Ye Qingtian sudah bilang padamu. Ye Wangshu apa? Dia bilang tidak suka kakak ini dia dan ibunya. Sering mengganggu Ye Wangshu, usaha Ye Wangshu di luar. Semuanya diambil oleh mereka. Kenapa melakukan ini? Aku hanya dengar dari Ye Qingtian. 6 tahun lalu ada kebakaran untuk menyelamatkan Ye Wangshu. Ayahnya meninggal, detailnya aku tidak terlalu tahu. Kebakaran 6 tahun lalu. Besok aku akan keluar negeri kamu bilang. Sekarang aku akan mengaku padanya. Apakah dia akan merasa aku brengsek? Wahai tuanku, kalau suka bilang saja padanya. Kalau dia juga suka padamu mungkin akan menunggu beberapa tahun. Kalau kamu tidak bilang, mungkin saat kamu kembali dia sudah punya pacar. Teman kamu tahu di mana ruang alat sekolah. Paman Ye. Putriku terjebak di dalam. Apakah karena Paman Ye menyelamatkan Ye Wangshu sampai meninggal? Jadi ibu dan anak keluarga Ye marah pada Wangshu. Xiao Xiao, apakah aku boleh pergi? 3 orang ini telanjangi foto dan kirim ke media. Berikan pelajaran yang tidak terlupakan pada pria itu. Xiao Xiao, tolong maafkan aku. Xiao Xiao, tolonglah. Jadi kamu juga merasa bahwa kamu yang menyebabkan kematian ayahmu. Itu sebabnya kamu membiarkan ibumu dan adikmu menyiksamu. Selalu merasa bersalah, tidak heran kamu depresi. Aku seharusnya tidak pergi ke luar negeri. Kedepannya aku yang akan melindungimu. Dia pergi. Dia pergi itu wajar. Bukannya kamu sudah pergi? Mau pergi kemana semalaman belum makan? Ayo makan. Aku tidak tahu apa yang kamu suka. Jadi aku membuat sedikit dari semuanya. Aku suka ini. Ini aku yang buat. Ya, aku belajar dari tutorial online. Tentu saja ibuku juga membantu. Tapi semua ini, aku sudah mencobanya dulu dan merasa cukup enak. Baru aku bawa untukmu. Xiao Haoyang, kenapa kamu begitu baik padaku? Aku ingat sudah bilang padamu. Aku suka kamu. Aku akan mengejarmu. Jangan terlalu baik padaku. Ye Wangshu. Kenapa kamu selalu menolakku? Karena aku takut. Kalau sudah jatuh cinta pasti akan kalah. Kalau suatu hari kamu tidak mencintaiku lagi, aku harus bagaimana? Tidak mungkin aku akan selalu mencintaimu. Tidak mungkin. Ayah ibuku tidak mencintaiku. Bagaimana bisa ayahmu dulu? Bukankah dia mati untuk menyelamatkanmu? Dia mencintaimu. Tidak. Dia tidak menyelamatkanku. Dia menyelamatkan Ye Qingtian. Tolong. Hei ayah anak. Ayah anak sudah datang, jangan takut, jangan takut. Ah, Tidak apa-apa, tidak apa-apa. ayah. Ye Wangshu, kok bisa kamu? Tian-tianku mana? Ah, minggir. Ayah. Kenapa? Kamu tidak bisa dibandingkan dengan Tian-tian. Ayah. Kenapa kamu tidak menyelamatkanku? Kamu telah membunuhku. Tidak ada yang akan percaya. Ayah telah meninggalkanku.
Semua orang hanya berpikir akulah yang bersalah. Aku seharusnya mati. Aku juga ingin tahu, mengapa yang mati bukan aku. Tidak, kamu tidak seharusnya mati. Karena ada yang ingin kamu hidup. Ya, orang yang menyelamatkanku. Dia ingin aku hidup. Jadi aku berusaha sangat keras untuk hidup. Tapi aku benar-benar ingin memberitahunya, biarkan aku mati. Aku sangat lelah. Ya, hidup itu melelahkan. Tapi karena kamu sudah berjanji padanya, kamu harus hidup dengan baik. Xiao Haoyang. Aku sudah hidup dengan sangat sulit. Jangan beri aku harapan palsu lagi. Aku takut saat harapan itu hancur. Aku akan melanggar janji pada orang itu. Aku tidak akan mengecewakanmu. Aku tidak percaya siapapun, termasuk diriku sendiri. Kita sebaiknya tidak bertemu lagi. Wang Shu. Kamu membuatku sangat takut. Aku pikir kamu. Pikir aku bunuh diri. Apa yang kamu bicarakan, ada apa? Xiao Haoyang mengganggumu lagi. Jangan mencoba menyembunyikannya dariku. Tatapannya padamu tadi malam tidak bersih sama sekali. Dan kamu tidak pulang semalam. Kalian berdua masih hanya hubungan yang tidak bisa tidur. Kami tidur bersama. Wang Shu, kamu mau tidur dengannya? Jangan-jangan kamu jatuh cinta padanya? Mungkin. Aku mulai berhayal. Bagaimana jadinya jika aku bersamanya? Ini bukan hayalan, kata dokter. Kamu mau membayangkan masa depan yang indah. Itu hal yang bagus. Tapi aku rasa ini bukan hal yang baik. Dia adalah Xiao Xiao dari Jiangkeng. Berapa banyak wanita yang ingin naik ke tempat tidurnya bagi dia. Aku hanya sesuatu yang baru untuk sementara. Setelah rasa kebaruan itu hilang, siapa yang akan mentolerir diriku yang suasana hatinya tidak menentu? Aku akan menderita. Akan ditinggalkan. Aku tidak ingin hasil seperti ini. Lebih baik aku mati rasa. Kalau tidak mau ya sudah. Maka si cantik Wang Shu kita ini akan cantik sendiri. Lagi pula, masih ada sahabatku yang menemanimu. Aku akan menemanimu seumur hidup. Oh ya. Aku baru-baru ini harus pergi dinas. Mau ikut denganku? Sekalian aku ajak kamu refreshing. Ibu sudah dapatkan bar itu. Seharusnya akan tenang untuk sementara. Hebat, sahabatku akhirnya bangkit. Dengan begitu Cold Moon Jewelry, tidak perlu lagi aku khawatirkan. Siapa bilang tidak perlu kamu khawatirkan? Aku hanya bisa desain. Urusan bisnis luar itu aku tidak tahan. Kalau begitu aku tidak peduli. Kamu sudah janji akan menemaniku dinas, kamu harus menemaniku. Baik, aku akan menemanimu. Xiao Dashao seumur hidupnya mungkin belum pernah merasakan kesulitan seperti ini. Jangan pedulikan dia, kita pergi. Benar-benar berniat tidak bertemu denganku lagi ya Wang Shu. Aku bukan orang yang mudah menyerah. Halo, nama saya Luren. Saya adalah manajer bisnis dari Lues Jewelry Group ini. Kartu nama saya. Lues Jewelry aku pernah dengar. Kenapa kamu di sini? Kalau aku tidak datang, bagaimana melihat kamu ditipu? Tuan, apa maksudnya? Lues Jewelry suka bekerja sama dengan pemula yang baru masuk industri, agar bisa menggunakan desain dan bahan secara gratis. Aku tidak salahkan Tuan. Manajer bisnis.
Jangan menuduhku sembarangan, aku sedang berdiskusi kerja sama dengan nona ini. Apa hubungannya denganmu? Urusan istriku tentu ada hubungannya denganku. Bukankah sudah aku katakan kita tidak perlu bertemu lagi? Lepaskan. Aku sudah memikirkannya dengan matang selama 2 hari ini. Kamu menolakku hanya karena tidak percaya padaku. Maka aku akan memberimu identitas yang cukup membuatmu percaya dan merasa aman. Nyonya kecil, bagaimana menurutmu? Apa ini pernikahan? Bukankah kita tetap bisa bercerai? Jika aku tidak setia padamu atau aku membuatmu merasa tidak dicintai, semua hartaku akan kuberikan padamu. Apakah dengan begitu kamu merasa lebih aman? Xiao Hao, yang apa yang sebenarnya kamu inginkan? Aku sedang melamarmu. Aku menolak, jangan ganggu aku lagi. Maaf, aku mengotori rokmu. Mari kita tambah WeChat, aku akan menggantinya. Sayang, bukankah aku hanya menciummu beberapa kali? Malu ya? Maaf mengganggu. Xiao Hao, yang jangan paksa aku. Kamu kekanak-kanakan tidak sih? Aku ingin semua orang tahu bahwa kamu Ye Wangshu adalah wanita milikku, Xiao Haoyang. Anak ini hebat ya. Wangshu yang selalu menolak orang memang cocok dengan gaya cinta paksa seperti ini. Gila. Ye Wangshu. Jangan di sini. Ye Wangshu, kamu sebenarnya juga punya perasaan padaku. Mengapa selalu menolakku? Aku juga manusia, aku juga punya keinginan. Dengan pria lain pun aku bisa. Tidak boleh. Kamu kan ganteng. Bisa bergairah kapan saja. Pria ganteng punya masa birahi, aku tidak. Menghadapimu aku siap 24 jam. Jadi jangan coba-coba membuatku marah. Aku takut aku benar-benar mengambilmu di sini. Pokoknya aku tidak akan menerima lamaranmu. Kalau begitu aku mundur selangkah. Mari kita pacaran dulu ya. Kamu tambah aku sebagai teman dulu. Maaf ya. Aku tidak bawa ponsel. Kamu brengsek. Xiao Hao, yang kamu lucu ya. 1 kali marah, 1 kali cium. Kalau kamu ingin aku terus menciummu, teruslah marah. Itu saja kamu sudah tahu. Aku ingin memakanmu. Wonton kecil buatan tanganmu harus sama persis dengan Jiang Cheng. Bisa makan malam atau sarapan. Kalau Xiao tidak bisa ya sudah. Kalau begitu kita hanya akan. Tidak usah bicara. Kalau aku tetap ingin bicara denganmu. Jangan sembarangan membuat sumpah. Tidak bisa melakukannya, itu memalukan. Lebih baik sederhana saja. Aku akan melakukannya, lihat saja. Ini baru permulaan. Jangan kira mengejar aku itu mudah. Berhenti di tengah jalan bukan gayaku. Kalau begitu semangat ya, ingat. Makan malam hari ini dan sarapan besok bisa. Tidak akan menunggu. Manli. Tahun-tahun ini kalau bukan karena kamu, aku mungkin sudah tidak bertahan. Kamu ngomong apa sih? Kalau bukan karena kamu, aku sudah dijadikan mas kawin untuk orang cacat oleh orang tuaku. Aku sudah memutuskan aku akan menemanimu seumur hidup. Kamu akan bertemu orang yang kamu suka, akan menikah, akan punya anak. Akan punya hidupmu sendiri. Tidak ada yang akan bersama siapa-siapa seumur hidup. Akan Wangshu. Aku akan selalu menemanimu.
Dan kamu juga akan bertemu orang yang kamu suka. Dan orang yang menyukaimu. Aku tidak akan suka sama orang. Bagaimana bisa? Xiao Haoyang, Sudah kubilang aku dan dia. Hanya fisik, tidak ada perasaan. kupikir ada orang yang tidak tidur tengah malam. Menunggu orang lain mengantarkan makan malam. Kamu ngomong apa sih? Sudah Xiao kamu. Tengah malam dari Jiangcheng mencari orang. Minta orang mengantarkan beras, minyak, dan air. Malu banget. Bagaimana bisa? Wang Shu, Xiao Hao yang keluar kamu. Kakak ipar datang. Wang Shu. Kamu tarik aku buat apa di dalam hampir berantem? Gak apa-apa, nonton aja. Kamu datang, aku baru saja mau mengantarkannya ke kamu. Coba cicipi, aku sengaja meminta Pak Gu dari daftar pembelian hotel untuk mengambil beras, tepung, minyak, dan sayuran. Bahkan bumbunya sama, kamu coba cicipi. Lihat apakah rasanya sama. Kamu melakukan semua ini hanya karena kalimat yang aku sengaja menyulitkanmu. Apa maksudnya? Hanya karena, selama kamu mau, selama aku punya. Tidak terlihat ya, si Xiao ternyata cukup lihai. Pelan-pelan, jangan sampai kepanasan. Wang Shu punya depresi, emosinya tidak boleh naik turun drastis. Ah, tidak apa-apa, si Xiao pasti bisa mengatasinya. Pasti kepanasan kan, aku lihat. Sudah, jangan menangis lagi. Xiao Hao yang. Kamu mencintaiku, Xiao Hao yang. Kamu mencintaiku. Bukan karena impulsif, bukan karena tergoda. Aku sebenarnya sudah lama. Itu telepon dari Nyonya Xiao. Mungkin kamu harus angkat dulu. Mama, ada apa yang sangat mendesak? Yang bagaimana dengan Wang Shu? Kalau kamu tidak menelepon, tahun depan kita sudah bisa menggendong cucu. Ah, maaf, aku tutup dulu ya. Meskipun suasana sudah rusak, tapi aku tetap ingin bilang ya Wang Shu. Aku mencintaimu. Xiao Hao yang, lakukanlah. Dengan nama apa, teman kencan? Atau pacar? Bukan, kamu adalah priaku. Xiao Hao yang, kamu harus berpikir matang. Kalau kamu menjadi milikku, jika kamu berani mengkhianatiku, kita akan mati bersama. Hidup mati tidak akan terpisah. Sepakat. Non penerbangan jam 10. Xiao, kita akan ketinggalan pesawat. Tidak apa-apa, ketinggalan ya ketinggalan. Kita berangkat sore. Buru-buru pulang buat jadi lampu latar ya. Benar juga, meskipun aku tidak terlalu pilih-pilih. Tapi kalau Wang Shu tahu, aku dan si playboy ini bersama, wajah dan tubuh ini masih kalah dari si Xiao. Masalah gengsi. Kamu malah meremehkan aku. Hari ini aku tidak akan membiarkanmu menyerah, aku akan ganti nama keluarga. Jangan ganggu mereka berdua, biarkan mereka bahagia. Xiao Hao yang, apakah kamu mencintaiku? Cinta. Seberapa cinta?
sampai mati. Tidak bisa lanjut lagi. Tidak akan ketinggalan pesawat. Pesawat penting atau aku yang penting? Kamu yang penting. Perusahaanmu penting atau aku yang penting? Kamu yang penting. Bisakah aku percaya padamu? Bisa Ye Wangshu. Kamu bisa percaya padaku di sini. Kamu selalu jadi pemenang. Lihat aku orang seperti ini. Moodi. Emosi berubah-ubah. Lama-lama kamu akan benci aku. Tidak akan. Tidak akan pernah Ye Wangshu. Aku mencintaimu. Kamu bisa tanya aku berulang kali. Kasih aku satu juga biar semangat. Sayang. Sudah sadar. Kalau gitu pulang yuk. Aku tidak punya rumah. Dari sekarang. Kamu punya rumah, kamu tidak mau pulang sama aku. Kalau gitu aku bisa ikut kamu pulang. Bar sudah diberikan ke Ye Qingtian di sini. Bisa jadi tempat tinggal sementara. Tidak apa-apa, aku akan segera cari rumah baru untuk kita berdua. Aku merasa. Aku seperti hewan peliharaanmu. Tidak, kamu bulan kecilku. Kalau gitu kamu matahari kecilku. Ye Wangshu benar-benar dekat dengan Xiao Haoyang. Tidak boleh, aku tidak mengizinkan. Ye Wangshu, apakah kamu bersama Xiao Haoyang? Iya, Ye Wangshu tahu Xiao Haoyang. Pria yang aku incar, kamu berani mendekatinya, kamu tidak tahu terima kasih. Keluarga Ye membesarkanmu untuk merebut pria dariku, tidak tahu malu. Ye Qingtian, aku berhutang pada keluarga Ye. Saya sudah melunasi semuanya. Kamu bilang lunas ya lunas, aku kasih tahu kamu. Kamu sampah yang keluar dari tumpukan sampah, berani-beraninya mengincar Xiao Haoyang. Maksud kamu apa? Ye Wangshu, kamu pikir kamu menang. Keluarga Xiao bisa menerima kamu karena kamu adalah putri keluarga Ye. Tapi kalau ternyata kamu bukan putri keluarga Ye melainkan anak nakal. Entah dari mana, kamu pikir Xiao Haoyang masih mau sama kamu? Ye Qingtian, kamu jelaskan baik-baik. Kamu jelaskan. Jangan dengarkan omong kosong Ye Qingtian. Kamu sudah dengar. Dia pasti memaki kamu kan? Tenang, kamu pulang dulu saja. Aku beberapa hari ini tidak di rumah, kamar pasti berantakan. Baik, aku dengar kata kamu. Kalau begitu aku pergi dulu. Tunggu. Selamat malam pacarku. Besok kita pindah rumah bareng ya. Besok tidak bisa. Besok aku ada urusan. Beberapa hari ini aku sibuk. Aku sudah janji dengan Manli. Baik, kalau sudah selesai kabari aku. Penderita depresi bukan sekadar rapuh secara emosional. Selain peduli, harus juga memahami mereka. Mereka boleh tidak bahagia, boleh tidak bersemangat. Usahakan jangan memicu mereka. Jauhi orang dan hal-hal yang membawa emosi negatif. Ye Qingtian. Ye Wangshu, kamu anak nakal. Sampong APA. Kamu pembawa sial, kamu membunuh ayahku.
Seperti kamu dengan latar belakang keluarga seperti itu tidak pantas bicara dengan Atas kami. dasar apa kamu bersama Xiao yang sedekahkah? Perkawinan keluarga kaya seperti kami haruslah sepadan, yang pantas dengan hayang kami. Hanya putri keluarga Ye. Wangshu, kamu ngapain? Kamu datang. Kamu bikin aku kaget. Aku kira kamu. Kira aku mau bunuh diri. Tenang, aku tidak akan. Ada apa? Xiao Haoyang mengganggu kamu. Dia bilang mau kasih aku rumah. Manli. Kenapa dia baik banget sama aku? Jangan-jangan aku nggak pantas sama dia. Kamu nggak pantas di mana? Dari segi keluarga dan kemampuan. Badan dan wajah. Kamu nggak bagus di mana sih? Aku suka bersaing cuma karena minder aja. Cewek cantik kan banyak. Pendidikan cuma S1. Orang tuaku nggak sayang sama aku. Sekarang Ye Qintian bilang, aku anak nakal. Mungkin bahkan asal-usulku palsu. Jangan dengerin omongan Ye Qintian. Dia bilang kamu bunuh ayah tapi bener nggak? Aku bilang, kamu benar-benar orang terbaik yang pernah aku temuin. Kalau kamu nggak percaya aku, setidaknya percaya sama Xiao Haoyang dong. Dia sayang sama kamu karena kamu emang baik. Dia cuma kasihan sama aku aja. Dia bagus punya hidup sendiri. Ngapain harus nyelamatin aku? Dia pantas dapat yang lebih baik. Ye Wangshu, kamu dan Xiao Haoyang baru aja jadian. Makanya aku nggak pantas. Manli, aku mohon jangan paksa aku. Oke sayang. Besok kita ke psikolog ya. Aku tahu kondisi aku gimana. Besok kita nyanyi dan minum aja, aku pengen minum. Oke, aku ajakin beberapa cowok ganteng deh. Kak Hayang, Jauhin aku abang iparmu. Xiao Xiao, kamu beneran mau sama kakakku? Dia itu cewek yang gak setia. Diam Ye Qintian kalau kamu berani lagi. Ngerusak nama kakakmu, jangan salahin aku. Kamu ini adiknya. Dia itu siapa sih? Ye Qintian, jangan kira aku nggak tahu apa yang keluarga kalian lakuin ke dia. Kalau bukan karena kalian keluarga Wangshu, aku jamin nasibmu nggak bakal lebih baik dari temanmu, Nona Qin. Masih lebih buruk ratusan kali lipat. Aku mengerti. Masih belum pergi. Aku pergi. Wangshu, kamu jangan minum terlalu banyak. Sayang, perusahaan ada urusan. Kita pulang yuk. Kamu pergi saja, aku main sendiri. Wangshu, Tidak apa-apa, kamu lihat kan masih banyak. Cowok ganteng, kamu pergi saja. kalian jaga Wangshu, tipnya tidak akan kurang. Baik. Kakak jangan minum lagi. Kita main dadu yuk. Kakak, kamu menang lagi, hebat sekali. Minum cepat, ayo bersulang. Kakak, kamu tidak kalah kok, jangan minum.
Ye Qintian, kamu gila lagi ya? Ye Wangshu, kamu benar-benar tidak tahu malu. Aku kasih tahu ya, hari ini aku datang untuk menggantikan kakak Hayang. Memberi pelajaran padamu. Baru saja kamu bukan sedang merayu Xiao Haoyang. Kenapa kamu malah nempel padanya? Dia pun tidak mau kamu. Ye Wangshu, kenapa kamu tidak mati saja? Ye Wangshu, matilah. Kenapa? Kita kan saudara. Lagi pula kamu akan mati juga, tidak apa-apa memberitahumu. Kamu bukan anak keluarga Ye, kamu hanya anak panti asuhan. Sampah yang tidak ada yang mau. Kamu membunuhku. Wajar saja ayah ibu tidak menyayangiku. Ternyata memang tidak ada yang menyayangiku. Nyawamu aku yang selamatkan, kamu tidak boleh mati. Aku tidak bisa mati, aku harus hidup. Ye Qintian, kamu. Aku tidak melakukan apa-apa. Rumah di sudut jalan kebakaran, cepat lihat. Tidak apa-apa, rumah kosong, mungkin ada yang buang puntung rokok sampai kebakaran. Tolong aku. Wangshu. Xiao Haoyang. Wangshu. Sadar kamu tidak akan apa-apa. Untung pertolongan tepat waktu. Hanya lengan yang terkena luka bakar ringan. Tapi lukanya di kepala lebih parah. Luka di kepalanya kenapa ya? Luka di kepalanya lebih mirip bekas pukulan keras. Tapi tempat kejadiannya habis terbakar, bukti mungkin sulit didapat. Oh iya, waktu kamu tiba. Ada lihat sesuatu yang aneh di tempat kejadian. Waktu aku tiba apinya baru mulai membesar. Dia sudah tergeletak di lantai. Kepalanya sudah terluka dan di lantai ada banyak pecahan kaca. Itu dia. Sepertinya ada yang menyerangnya lalu membakar. Maksudmu pembunuhan untuk menghilangkan jejak? Ye Qintian, Jangan buru-buru. Temanmu sudah melapor si perempuan yang membakar. Sudah ditangkap, kamu terluka. Kamu harus periksa kalau tulang belakangmu bermasalah itu seumur hidup. aku baik-baik saja. Aku ingin menunggunya sampai sadar. Periksa, apalagi banyak luka pukulan. Waktu itu rasanya biasa saja. Tidur sebentar, bangun-bangun, orangnya sudah tiada. Aku ingin menunggunya sampai sadar. Dokter bilang kepalanya mengalami pukulan keras. Kalau dia bangun tidak kenal aku gimana? Xiao Xiao. Kepala Wangshu ada masalah atau tidak aku tidak tahu. Tapi otak cintamu ini parah juga ya. Aku sudah menyukainya selama 10 tahun. Dia baru saja setuju aku jadi pacarnya. Baru sebentar tidak awasi. Nyaris nyawanya melayang. 10 tahun. Ya 10 tahun yang lalu, Xiao. Pertama kali melihat Wangshu, aku sudah bersumpah. Kedepannya pasti satu buku nikah. Tak kusangka si Xiao Xiao ini masih seorang pecinta sejati, tapi pecinta sejati. Aku sarankan kamu dengar nasihat temanmu, periksa saja. Kalau tidak, kalau kamu mati muda. Wangshu, kita tidak akan kekurangan pelamar. Kalau kamu tidak bisa bicara, tutup saja mulutmu. Sudah. Ucapan kasar tapi maksudnya baik, ini semua untuk kebaikanmu. Ayo periksa di sini, Wangshu, tidak akan kenapa-kenapa. Ayolah, ayo. Wangshu, kamu lihat di dunia ini. Selalu ada orang yang lebih mencintaimu daripada yang kamu bayangkan, jadi kau harus bangun lebih cepat. Angshu.
Xiao Haoyang. Apakah itu kamu? Angshu, kau sudah bangun. Bagaimana dengan Xiao Haoyang? Wow, kau baru saja bangun. Dia terluka sedikit demi menyelamatkanmu. Sudah pergi untuk memeriksa. Tak satu pun dari kita. Manli adalah dia. 6 tahun yang lalu. Orang yang diselamatkan. Itu Xiao Haoyang. Apa yang kau dermawan 6 tahun lalu? Dan juga dia? Wangshu, kau tahu. Xiao Haoyang telah menyukaimu selama 10 tahun. Dia menyukaiku selama 10 tahun. Menyelamatkan aku 2 kali. Aku tidak tahu apa-apa. Juga salah paham tentang dia, Manli. Aku brengsek. Baiklah, kau baru saja bangun. Emosi tidak bisa begitu bersemangat, kami tidak menangis, oke? Mengapa menangis? Panggil dokter. Saya tidak ingin dokter. Aku ingin kau. Jangan melihatnya. Jangan menangis, jangan menangis. Apakah itu sakit? Tidak sakit. Siapa yang menggertakmu? Xiao Haoyang, aku minta maaf. Kau menyelamatkan aku dan aku tidak ingat. Bukankah kau ingat itu cukup jelas? Tidak. Itu 6 tahun yang lalu. Tidak, kau tidak hanya menyelamatkanku sekali. Hidupmu adalah kakek aku menyelamatkan kamu. Selama 6 tahun ini aku. Anda mengatakan itu. Bekerja keras untuk hidup. Jangan menangis, jangan menangis. Keluargamu tidak menyakitimu. Tapi aku akan selalu menyelamatkanmu. Xiao Haoyang. Aku mungkin. Itu bukan putri keluarga Ye. Aku ditinggalkan di panti asuhan. Apa kamu masih akan menyukaiku? Tidak peduli apa latar belakangmu. Atau siapa dirimu. Kamu adalah dirimu sendiri. Aku menyukaimu apa adanya. Xiao Haoyang, aku mencintaimu. Lau Xiao Yekintian sudah mengaku semuanya. Katanya karena kamu dia bertengkar dengan kakak ipar. Memukul kakak ipar dengan botol lalu berniat menghabisi. Membakar kakak ipar sampai mati. Biarkan dia membusuk di penjara. Ini pembunuhan berencana. Nyonya Ye bilang dia ingin menemui kakak ipar. Mungkin mau minta maaf, katanya kakak ipar. Juga tidak ada masalah besar. Tidak masalah besar. Jika hukum tidak bisa menghukumnya, aku akan menuntut keadilan sendiri. Sekarang banyak orang yang ingin menjatuhkanmu. Saat kamu terbaring di ranjang sakit baru bicara padaku. Tidak perlu. Baiklah. Tidak perlu mengutukku. Aku akan berusaha dia dihukum minimal 20 tahun. Tunggu. Barusan kamu bilang Shenyu minta maaf. Suruh dia mengembalikan semua harta Wangshu yang dia peras. Semuanya harus dikembalikan. Lagi pula dia kan ibu kandungnya. Aku tidak perlu terlalu kejamkan. Shenyu bukan ibunya. Wangshu bukan anak kandung Shenyu. Wangshu diadopsi selama ini. Mereka selalu menyiksa Wangshu. Depresi Wangshu. Juga karena mereka. Mengadopsi anak cuma untuk disiksa. Gila banget ya. Aku ingin menemui Shenyu. Masalah terbesar Wangshu adalah kenapa pasangan Shenyu mengadopsinya. Sebagai anak kandung tapi menyiksanya. Aku akan mengatur dan memberitahumu. Ayah Xiao Xiao. Wangshu mana? Aku tidak akan biarkan Wangshu menemuimu. Aku ada beberapa pertanyaan. Xiao Xiao pasti salah paham.
Masa sih Qintian mau membakar Wangshu? Mereka kan saudara, seberapa besar dendamnya? Benarkah ini saudara? Ibu Ye sangat pandai berpura-pura. Kamu benar-benar memperlakukan Wangshu sebagai anakmu? Xiao, apa maksudmu? Siapa di Jiangcheng yang tidak tahu? Wangshu adalah putri sulung keluarga Ye, apalagi ayahku mati untuk menyelamatkannya. Sudah cukup Ibu Ye, ayahmu mengorbankan nyawanya. Untuk menyelamatkan anak yang mana kamu sendiri tahu. Aku hanya penasaran, mengapa kalian mengadopsi Wangshu, tapi tidak memperlakukannya dengan baik. Sudahlah. Karena Xiao sudah tahu semuanya. Aku juga tidak perlu menyembunyikan lagi. Ye Wangshu memang bukan anak kami. Dia adalah obat yang kami pilih dari panti asuhan. Obat. Dulu tubuhku tidak sehat. Setelah bersusah payah melahirkan Qintian, kami diberitahu anak ini menderita leukemia bawaan dan membutuhkan transplantasi sumsum tulang. Jadi kalian menemukan Wangshu. Benar. Wangshu saat itu baru berusia 2 tahun. Kami hanya bisa mengadopsinya untuk membawanya ke keluarga Ye. Setelah Qintian selesai transplantasi sumsum, kami ingin mengembalikannya. Tapi tidak menyangka rumah sakit merayakan keberhasilan transplantasi sumsum pada anak kecil dan malah diwawancarai di televisi. Jadi untuk menghindari serangan opini publik, tanpa mempedulikan hidup mati anak 2 tahun, kalian melakukan transplantasi sumsum untuk anakmu. Kalian hanya bisa mengaku pada publik, Ye Wangshu juga adalah anak kandungmu. Xiao memang pintar, langsung paham. Kami juga pernah mencoba membuangnya. Tapi dia malah kembali sendiri. Kami juga pernah mencoba menjualnya. Tapi malah terkena operasi pemberantasan perdagangan anak. Kalian benar-benar gila. Wangshu sudah menyelamatkan anakmu tapi kalian memperlakukannya seperti ini. Apa yang sulit dimengerti? Menyimpan bukti kejahatan dan menontonnya berulang kali. Itu adalah tindakan psikopat. Kami bukan psikopat. Apalagi seorang anak yang tidak bisa diusir. Tidakkah kamu merasa itu menakutkan? Apakah kalian tidak psikopat? Orang normal pasti berpikir untuk memperlakukannya dengan baik. Menyimpan anak ini. Menyimpannya? Kau bercanda ya? Dia adalah bukti kejahatan. Dia selalu mengingatkanku. Aku bersalah. Aku juga berusaha menyelamatkan putriku. Apa salahku seperti karma? Bagaimanapun kami mencoba mengusirnya, dia tidak pergi. Justru kebakaran itu mengambil nyawa ayahnya. Tapi dia sama sekali tidak terluka. Apa kau tidak merasa Ye Wangshu adalah benar-benar pembawa sial? Dialah yang menyelamatkan putrimu. Dia yang terus mencari uang untuk menghidupi keluarga Ye yang hampir bangkrut. Apa hakmu menyebutnya pembawa sial? Hanya karena dia bisa menghasilkan uang dan masih berguna. Kalau tidak, aku sudah memutuskan hubungan dengannya. Aku menasihatimu dengan tulus. Jauhi si pembawa sial itu. Atau suatu hari kau akan sial. Jangan salahkan aku karena tidak memperingatkanmu sebelumnya. Sudah cukup. Dulu aku masih memberi muka mengira kalian adalah keluarga Wangshu. Sekarang jelas kalian bukan. Dia tidak pernah berhutang pada kalian. Kalianlah yang berhutang padanya. Kau bilang tidak berhutang ya, tidak berhutang. Kalau bukan karena kami yang mengadopsinya dari panti asuhan, dia tidak tahu di mana dia akan hidup dan mati. Kalau dia bukan putri keluarga Ye, keluarga Xiao tidak akan menerima Ye Wangshu yang tidak punya latar belakang keluarga. Sudah zaman apalagi sudah tidak ada yang membungkus kaki kecil. Kau malah membungkus otak kecil. Apa aku salah? Putriku Qintianlah yang benar-benar putri bangsawan. Dia hanya sampah dari panti asuhan. Tidak pantas tampil di depan umum. Diam kau. Wangshu. Aku mendengar semuanya. Wangshu, kau baik-baik saja. Ayo kita minum obat dulu. Tidak perlu, aku tidak perlu minum obat lagi. Karena masalah yang dulu tidak kupahami hari ini sudah ada jawabannya. Dulu bagaimanapun kalian memperlakukanku, aku tidak mengerti. Tapi tetap menganggap kalian keluarga. Menahan semua ekspektasi dan penindasan kalian. Tapi sekarang karena kita bukan keluarga. Karena aku tidak berhutang pada kalian, maka tolong kembalikan semua yang kalian ambil dariku. Dulu bagaimanapun kalian memperlakukanku, aku tidak mengerti. Tapi tetap memperlakukan Anda sebagai orang yang dicintai. Bertahan dengan semua pemupasan dan pengupasan Anda adalah bahwa mereka menjebak saya. Tapi sekarang bukan orang yang dicintai. Karena aku tidak berhutang. Kau kembali. Apa yang keluarga Ye berutang padamu? Bar yang memaksa saya untuk mentransfer beberapa waktu lalu. Yang memaksa saya untuk mentransfer rumah, restoran, kafe. Kau harus kembali. Ini huruf hitam kertas putih. Jelas ditransfer.
Bahkan jika Anda menuntut saya, Anda tidak akan menang. Aku tahu. Jadi aku tidak akan menuntutmu. Kata-kata direkam. Biarkan semua orang tahu apa wajah sebenarnya dari Mrs. Ye. Ye Wangshu, bahkan jika kau tidak. Itu juga, keluarga ya kami yang dibesarkan oleh keluarga ya kami. Kau pikir rekaman sederhana? Bisakah semua orang percaya padamu? Shen Yu, Anda dapat mencoba. Ye Wangshu, kau tahu konsekuensi. Aku tahu aku tidak akan kembali. Itu akan menghancurkanku. Aku tidak akan. Berjuang melawan opini publik. Yah, kau pikir aku akan takut padamu? Telur miskin. Apakah Bibi Shen lupa? Dan aku. Xiao Haoyang. Apakah Anda ingin menyeret keluarga Xiao menjadi gila dengannya? Nyonya Xiao tidak akan berjanji. Kau mengancam aku, kau lupa. Raja kecil. Aku akan mengembalikan apa yang kau inginkan. Tapi aku punya syarat untuk membiarkan titian. Ye Wangshu, aku tahu kau. Itu tidak mudah. Kau lepaskan titian, oke. Dia juga hidup Anda. Kalian berdua tumbuh bersama. Tega menghancurkannya seperti ini? Suster, dia Ye Qintian. Apakah Anda benar-benar memperlakukan saya sebagai kakak perempuan? Ibu Angshu salah. Mama minta maaf, Mama pernah baik sama kamu. Aku bawa kamu ke taman bermain. Bawa kamu main ke gunung, kamu lupa ya? Wangshu, orang seperti ini nggak layak kita kasihanin. Kamu berani mukul aku. Aku nggak boleh mukul kamu ya? Kamu bawa aku ke taman bermain. Untuk ninggalin aku. Bawa aku ke gunung untuk jual aku. Shen Yu, gimana kamu bisa tegang ngomong gitu? Oke, kalau nggak bisa damai. Ya udah, nggak usah bahas lagi. Aku jual semua aset kamu. Paling nggak bisa tukar kebebasan anakku HMPH. Sebenarnya tadi, aku iri sama Ye Qintian karena semua kejahatan Shen Yu untuk lindungin Ye Qintian. Lao Gu. Semua harta yang Shen Yu dan Ye Qintian ambil dari Wangshu. Bisa dibekukan cepat nggak? Mas, entah kamu beli atau jual. Pasti butuh waktu kan, bekuin nggak ada prosedur resmi. Nggak bisa. Lao Gu, kamu benar-benar nggak berguna. Tunggu, aku baru cek. Aset atas nama Ye Qintian. Sudah pindah ke nama Fu Jingcheng. Jingcheng, datanya pas. Bantu aku jual aset ini sekarang. Tian-Tian nunggu kita buat selamatin dia. Jual di bawah 20% harga pasar nggak worth it. Worth it apa nggak, kan juga dapat gratis. Sekarang yang penting selamatin Tian-Tian. Aku kasihan sama Wangshu. Jerih payah dia bangun asetnya. Dipaksa serahin ke kamu dan anakmu, 2 orang nggak berguna. Fu Jingcheng, kamu ngomong apa? Tante Shen, aku lupa kasih tahu kamu. Sekarang semua aset itu milikku. Fu Jingcheng, aku nggak nyadar. Kamu itu licik dan ambisius. Kalian berdua dulu nggak anggap aku manusia, sekarang kamu temani. Anakmu yang nggak punya otak itu masuk penjara bareng. Fu Jingcheng, kamu berani kamu. Pakai cap resmi tanpa izin bukti jelas satpam. Fu Jingcheng, kamu nggak akan mati dengan tenang. Shen Yu ini kena jebak Fu Jingcheng. Semua asetnya udah dipindahin Fu Jingcheng. Shen Yu ini memang keras kepala, dia sendiri yang menggantikan Ye Qintian untuk menanggung kejahatan ekonomi ditambah pembunuhan berencana. Hukuman gabungan ini tidak akan keluar tanpa puluhan tahun. Kamu bilang Fu Jingcheng melakukan ini bukan untuk Wangshu kan? Wangshu. Kalau kamu datang untuk meminta pujian, tidak perlu kamu pergi saja. Wangshu, bisakah aku berbicara berdua denganmu? Tidak perlu, aku tidak ingin pacarku jadi ada salah paham. Wangshu, ini semua asetmu. Aku sudah ambil kembali untukmu. Sekarang hanya dengan satu kalimatmu semuanya akan kembali. Kamu mau aku bilang apa? Wangshu, aku pernah bilang aku akan ambil kembali semua asetmu. Aku juga pernah bilang aku akan berusaha naik ke atas, semua ini sudah kulakukan. Jadi sekarang kamu merasa kamu sudah pantas untukku. Wangshu, aku tahu aku pernah menyakitimu. Tapi semua yang kulakukan adalah untuk kita sekarang.
Lihat ibu dan anak perempuan keluarga Ye. Tidak akan pernah punya kesempatan untuk mengganggu kita lagi. Kita bersama menjadi keluarga kaya baru. Tidak akan pernah lagi melihat wajah orang lain. Wang Shu, kamu tidak ingin mengambil kembali jerih payahmu sendiri. Aku ingin, tapi aku lebih jijik melihat namaku bersama dengan namamu. Pergi sana. Pergi sana, jangan sampai aku melihatmu lagi. Wang Shu, kamu tahu aku punya alasan. Kenapa kamu tidak mau memaafkanku? Kita dulu sangat-sangat saling mencintai. Fu Jingcheng, aku memang pernah mencintaimu karena kamu pernah memberiku harapan. Membuatku tahu. Aku juga masih bisa dicintai. Tapi juga karena kamu yang menusukku paling dalam. Karena kamu, aku bahkan tidak berani percaya cinta lagi. Kalau bukan karena keteguhan Xiao Hao yang mungkin aku sudah menjadi mayat hidup. Aku waktu itu tidak bisa apa-apa, aku mabuk. Ye Qintian dia menggodaiku, dia bilang padaku. Semua aset keluarga Ye adalah miliknya. Kalau aku tidak bersamanya, dia akan menyuruhku kembali ke gunung. Dan menyakitimu, aku tidak punya pilihan. Fu Jingcheng, pergilah, aku tidak menghalangi jalanmu. Ye Wang Shu, semua yang kulakukan adalah untukmu. Kamu sebenarnya hanya memanjat keadaan tinggi. Kalau kau meremehkanku, katakan saja, jangan berpura-pura suci. Sepertinya kau sedikit terbawa emosi, biar ku bantu kau untuk tenang. Ngomong-ngomong, ada satu hal yang kau katakan benar. Aku memang naik ke cabang yang lebih tinggi. Aku jatuh cinta pada Xiao Haoyang. Kalau ada pilihan yang lebih baik, kenapa aku harus memilihmu? Sampah seperti dirimu. Ye Wang Shu, aku pasti akan membuatmu menyesal. Tian-Tian, di mana kamu? Aku benar-benar tinggal di rumahmu. Besok ini akan jadi berita utama. Pas sekali, aku juga berniat untuk mengumumkannya secara resmi. Terakhir kali aku tidak menyadarinya, bagaimana bisa kau punya banyak foto-fotoku? Terakhir kali beberapa orang hanya memikirkan soal sadar dari mabuk dan tidak mau mengakui apapun. Bukankah ini fotoku? Bagaimana bisa kau punya begitu banyak foto-fotoku? Bukankah kau baru mengenalku saat kebakaran 6 tahun lalu? Aku sudah mengenalmu dan menyukaimu sejak lama. Itulah alasan aku menyelamatkanmu di kebakaran itu. Saat SMP kau di kelas 1. Dan aku di kelas 5 saat upacara pembukaan kau sebagai juara pertama. Saat itu aku langsung merasa bahwa kau adalah wanita yang aku cari sepanjang hidupku. Lalu saat kau masuk SMA, kau seperti bulan di langit tak terjangkau. Aku takut kau akan menolakku, jadi saat aku akan pergi ke luar negeri, aku berpikir aku pasti akan memberitahumu bahwa aku mencintaimu, tapi kemudian terjadi kebakaran. Untungnya aku datang tepat waktu dan untungnya aku berhasil menyelamatkanmu. Xiao Haoyang, maukah kau menikah denganku? Menikah? Dulu aku tidak pernah memikirkan masa depan, dan aku juga tidak menginginkan masa depan. Namun sekarang aku ingin memiliki masa depan bersamamu. Segala keinginanku, baik keinginan fisik maupun kehidupan sehari-hari, hanya untukmu. Mari kita menikah. Bersama selamanya. Aku akan menjagamu. Xiao Haoyang, sebenarnya aku adalah desainer utama dari perhiasan Leng Yue. Aku tidak butuh kau yang menjagaku. Desainer utama perhiasan Leng Yue adalah dirimu? Berapa banyak lagi kejutan yang belum aku ketahui darimu? Hidup ini panjang, kau akan mengetahuinya perlahan-lahan. Xiao Haoyang, sebenarnya aku adalah desainer utama dari perhiasan Leng Yue. Aku tidak butuh kau yang menjagaku. Desainer utama Cold Moon Jewelry adalah kamu. Berapa banyak kejutan lagi yang kamu miliki yang tidak aku ketahui? Seumur hidup itu panjang. Kamu pelan-pelan saja menemukannya. Baru-baru ini diumumkan pemegang kekuasaan grup Xiao Haoyang akan mengumumkan kabar pernikahan penting. Menurut kabar, calon nyonya muda keluarga Jiang ini adalah desainer utama Cold Moon Jewelry Wang Shu. Wanita ini bahkan nama keluarga kami pun dia tinggalkan. Aku pikir dia anak haram. Keluarga Xiao tidak akan mengakuinya sebagai menantu, tapi ternyata dia desainer utama Cold Moon Jewelry. Dia sendiri adalah keluarga kaya. Aku tertipu olehnya. Ini semua salahmu. Kamu bahkan demi dia membuat ibuku di penjara. Ye Qintian, jangan gila. Ibumu di penjara demi kamu. Aku membiarkanmu menjadi putri keluarga Ye. Untuk menjalankan rencana kita, ingat itu. Aku mengerti, lepaskan. Fu Jingcheng, sebenarnya kamu ingin aku melakukan apa? Katanya ini, saatnya Ye Wang Shu memilih gaun pengantin. Telepon dia katakan padamu ada di keluarga Ye menemukan dokumen adopsinya.
Ingin tahu di mana orang tua kandungnya? Segera datang ke keluarga Ye. Wangshu, kamu benar-benar mirip Dewi Bulan. Xiao Da Xiao memang cantik sekali putri kami. Tapi jangan terlalu manis. Ye Qingtian, dia bilang di keluarga Ye menemukan dokumen adopsiku dulu. Ada petunjuk tentang orang tua kandungku. Hah, ini jelas jebakan besar. Ye Qingtian ini menganggap kita bodoh. Aku akan menemanimu. Sayang, hari ini adalah hari yang sangat penting bagimu. Jadi aku tidak ingin ada yang merusak suasana hatinya. Benar. Jika memang ada petunjuk tentang orang tuamu, aku pasti akan membantu mencarinya. Tapi hari ini kita coba gaun pengantin dengan gembira. Depresiku sudah jauh lebih baik. Laporan pemeriksaan terakhir kan kalian sudah lihat. Jangan terlalu hati-hati. Aku tentu percaya padamu. Mari kita coba gaun pengantin dengan baik. Abaikan Ye Qingtian buat dia kesal. Mencoba gaun pengantin itu hal yang sangat penting. Apakah aku masih keinginanmu? Sudah, kalian berdua lanjutkan mencoba. Aku akan menemui Ye Qingtian. Tiba-tiba merasa kayak lampu besar. Kamu jangan banyak bicara. Kalau gitu aku bakal sedikit bicara, banyak bertindak. Ye Qingtian ini ngapain sih? Wangshu. Ye Qingtian, si sampah bawa mobilnya balik. Ye Qingtian, aku suruh kamu ikat Ye Wangshu. Kamu ikat Manli buat apa? Telepon Ye Wangshu sekarang. Oke, aku langsung. Ye Wangshu, kamu pengecut. Malah suruh Manli datang, aku kasih tahu. Sekarang datang sendiri, ingat sendiri. Kalau tidak, aku habisi sahabatmu. Wangshu. Keren banget. Coba lagi gaya itu. Wangshu. Ye Qingtian, aku sekarang ke rumah Ye. Orang yang mau kamu balas dendam itu aku. Jangan sentuh Manli. Lapor polisi langsung ke villa keluarga Ye. Manli mungkin kena masalah. Wangshu mungkin juga buru-buru ke rumah Ye. Aku gak bisa hubungi Wangshu. Apa Manli kena masalah? Aku langsung ke sana. Ye Wangshu, kamu berani datang sendiri. Manli mana? Bukan aku Fu Jingcheng. Dia yang suruh aku tangkap kamu. Lalu dia kasih rumah keluarga Ye balik ke aku. Semua yang aku bilang benar. Jangan bunuh aku. Wangshu, jangan. Kalau Manli kena masalah, aku pasti balik bunuh kamu. Aku bakal selamatkan Manli. Manli pasti baik-baik aja. Ye Wangshu, kamu gila. Kamu pembawa sial karena kamu ayahmu mati. Karena kamu ibumu di penjara sekarang, karena kamu saudarimu kena masalah. Wangshu, jangan dengar, jangan dengar. Kenapa kamu gak mau terima nasib? Kamu memang pembawa sial. Kenapa kamu gak mati aja? Wangshu. Mati aja. Manli mana? Aku gak bakal kasih tahu kalian, tunggu aja. Ambil jenazah sahabatmu. Ye Qingtian, kamu ngapain? Kenapa sekitar rumah Ye penuh polisi? Fu Jingcheng, orang yang kamu cari itu aku. Jangan sakiti Manli. Aku sekarang cari kamu. Sendirian aja. Di lapangan basket kampus. Oke. Aku temani kamu. Kamu suruh aku pergi duluan. Aku nggak bisa ambil risiko. Kalau Manli kenapa-kenapa, Xiao Hao yang aku nggak bisa hidup lagi. Lau Xiao, sekarang bukan waktunya untuk emosional. Kalau Manli benar-benar kenapa-kenapa, Wangshu nggak bisa hidup lagi. Ikut aja di belakang. Kamu datang. Kita pertama kali kenal di sini. Wangshu. Jangan kamu mendekat. Kamu bikin semuanya jadi berantakan. Fu Jingcheng, di dunia ini, orang yang aku sayangi itu sedikit.
Manli 1 Xiao Hao yang 1. Kalian sakiti Manli. Hanya supaya aku nggak bisa bersama Xiao Hao yang. Aku mau selamatkan Manli. Aku juga nggak mau tinggalkan Xiao Hao yang. Kenapa aku mau sedikit kebahagiaan aja susah banget. Aku nggak mau sakiti kamu, aku cuma mau. Mulai lagi dari awal. Kenapa? Kenapa semuanya jadi begini? Fu Jingcheng. Mungkin aku memang pembawa sial. Mungkin kalau kamu nggak kenal aku, kamu akan punya hidup yang lebih baik. Aku mohon. Aku mohon lepaskan Manli. Wang Shu. Xiao Hao yang. Kamu memang terlalu lebay. Xiao Hao yang nggak akan tahan sama kamu lama-lama. Baru saja datang ahli gizi top, aku ikuti saran dia. Buatkan kamu bakso kesukaanmu. Xiao Hao yang, kamu mau buatkan aku bakso seumur hidup nggak? Mau kamu tetap. Bulan yang aku kejar seumur hidup. Nggak usah kejar bulan, sudah ada di pelukanmu.